Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ramadhani dengan NIM M1D12019, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari sebagai pemenuhan tugas kuliah pada mata kuliah Agama Islam yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Evi Iryani, SPDI, MPDI. Karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Materi ini terbagi menjadi 4 subbab. Subbab pertama, tentang pengertian karakter religius. Yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang ketiga, bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Dan yang terakhir, karakter religius dan Qur'ani. Pengertian karakter religius. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Ada 5 aspek religius dalam Islam. Yang pertama yaitu aspek iman yang menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu aspek Islam, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Lalu yang ketiga yaitu aspek ihsan, yang menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, seperti takut melanggar aturannya. Lalu yang keempat yaitu aspek ilmu, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama. Lalu yang terakhir, aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang yang lemah, bekerja, dan lain sebagainya. Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran yang mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Pandangan hidup ialah konsep nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang mengenai kehidupan. Yang dimaksud nilai-nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi sikap hidupnya. Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai yang bersumber tersebut ialah pertama, agama, yakni sebagai sistem keyakinan yang mendasar, sakral, dan menyeluruh mengenai hakikat kehidupan yang pusatnya ialah keyakinan Tuhan. Yang kedua, ideologi, yakni sebagai sistem paham yang ingin menjelaskan dan melakukan perubahan dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan sosial politik. Yang ketiga, filsafat, yakni sistem berpikir yang radikal, spekulatif, dan induk dari pengetahuan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agama memiliki posisi dan peranan yang sangat penting. Agama dapat berfungsi sebagai faktor motivasi, menjadi risalah yang menunjukkan arah kehidupan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, mengarahkan amal dan tindakan yang menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, menyatukan elemen-elemen yang rusak dalam diri manusia dan masyarakat untuk menjadi lebih baik, memberikan proses penyucian diri dalam kehidupan, membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan. Manusia yang tidak memiliki pandangan hidup, lebih-lebih yang bersumber agama, ibarat orang buta yang berjalan di tengah kegelapan dan keramaian, tidak tahu dari mana dia datang, mau apa di dunia, dan kemana tujuan hidup yang hakiki. Pendidikan karakter yang berbasis pada agama merupakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai berdasarkan agama yang membentuk pribadi, sikap, dan tingkah laku yang utama. Dalam agama Islam, pendidikan karakter memiliki kesamaan dengan pendidikan akhlak. Istilah akhlak masuk dalam bahasa Indonesia yaitu akhlak. Akhlak menurut Ahmad Muhammad Al-Hufi dalam Min Akhlak Al-Nabi ialah azimah atau kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi adat yang mengarah pada kebaikan atau keburukan.
Hal itu kemudian dikenal dengan istilah akhlak yang mulia atau baik, yaitu akhlak al-karimah, dan akhlak yang buruk, yaitu akhlak al-syu. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. Menurut psikologi dan sosiologi, manusia memiliki beberapa unsur yang berkaitan dengan terbentuknya karakter. Unsur inilah yang nantinya akan menunjukkan bagaimana karakter seseorang. Unsur-unsur karakter tersebut antara lain, pertama, sikap. Sikap dari seseorang merupakan bagian dari karakter. Bahkan, sikap dianggap sebagai cerminan karakter orang tersebut. Sikap dari seseorang menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut di suatu lingkungan. Jadi, kalau orang tersebut memiliki karakter yang baik, maka lingkungannya akan mengatakan orang tersebut memiliki karakter yang baik. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu emosi. Emosi yaitu gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia yang disertai dengan efek pada kesadaran, perilaku, dan ini juga merupakan proses fisiologis. Emosi identik dengan perasaan yang kuat. 3. Kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosio-psikologis. Kepercayaan mengenai sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangat penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan hubungan dengan orang lain. Kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan, dan tidak diulangi. Sedangkan kemauan adalah kondisi yang mencerminkan karakter seseorang karena kemauan berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. 5. Konsepsi diri. Konsepsi diri adalah proses totalitas, baik sadar maupun tidak sadar tentang bagaimana karakter dan diri seseorang terbentuk. Jadi, konsepsi diri adalah bagaimana kita harus membangun diri, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita menempatkan diri dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri orang baik yaitu, pertama, selalu memberi nasihat atau pemberi nasihat dan solusi cerdas. Kedua, menunjukkan sikap dan penilaian positif dan menyenangkan. Ketiga, tidak pernah membedakan dalam bergaul. Keempat, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Kelima, selalu rela dan tulus ketika menolong orang lain, serta masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Adapun ciri-ciri orang buruk yaitu, pertama, menolak menerima masukan atau pendapat orang lain. Kedua, bermuka dua atau memiliki sifat munafik. Ketiga, sangat suka mencampuri urusan orang lain. Keempat, memiliki masalah dengan lingkungan sekitarnya. Kelima, tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta masih banyak ciri-ciri lainnya. Bagaimana menjadi insan berkarakter? Dalam keagamaan, insan yang berkarakter sering disebut juga insaniyah. Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas yang berisi budi pekerti. Berikut adalah nilai yang tercantum dalam nilai insaniyah, yaitu silaturahim, pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia. Al-ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan. Al-musawah, yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia adalah sama. Al-adalah, yaitu wawasan yang seimbang. Husnuzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. Tawadu, yaitu sikap rendah hati. Al-wafah, yaitu tepat janji. Insyirah, yaitu lapang dada. Amanah, yaitu bisa dipercaya. Ta'awuf atau ifah, yaitu sikap penuh harga diri tetapi tidak sombong, tetap rendah hati. Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros. Al-munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang besar menolong sesama manusia. Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan penting dan dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha
'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum yatadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Karakter religius dan Qur'ani. Menurut Sahlan, nilai-nilai religius yang nampak pada diri seseorang dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kejujuran. Rahasia untuk menarik sukses menurut mereka adalah dengan berkata jujur. Kedua, keadilan. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. Ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Keempat, rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya. 5. Bekerja efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. 6. Visi ke depan. Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya, kemudian menjabarkan begitu terinci cara untuk menuju ke sana. 7. Disiplin tinggi. Mereka sangatlah disiplin. 8. Keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya, khususnya 4 aspek inti dalam kehidupannya, yaitu keintiman, pekerjaan, komunitas, dan spiritualitas. Metode pembentukan karakter religius yaitu: pertama, metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan rasa sosialnya. Kedua, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Ketiga, metode nasihat. Nasihat merupakan metode yang efektif dalam bentuk keimanan anak, mempersiapkan akhlak, mental, dan sosialnya. Hal ini dikarenakan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Karakter Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, meyakini Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maju mundurnya umat Islam sangat tergantung daripada jauh dekatnya umat dengan kitab sucinya, Al-Quran. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya, dan sejahtera, karena Al-Quran akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Ciri-ciri generasi Qur'ani antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Berjiwa tauhid, yaitu generasi yang meyakini bahwa ilmu yang ia miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia tetap rendah hati dan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berakhlak Al-Qur'an, yaitu generasi yang berperilaku dan bertindak berdasarkan tuntutan Al-Qur'an. 3. Hambatan dan tantangan dalam menciptakan generasi Qur'ani. Pada era globalisasi seperti sekarang ini diantaranya sebagai berikut. Minimnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang lebih cenderung mengikuti gaya barat daripada mempertahankan marwah Islam. Minimnya umat para generasi. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa karakter religius diartikan sebagai suatu kegiatan atau perilaku yang harus dibina dari kecil hingga dewasa. Pada para remaja yang sudah balik dan menjadi mahasiswa, mereka sudah harus paham betul tentang arti dari karakter yang religius karena dapat membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Selain itu, mahasiswa juga harus mengamalkan pendidikan karakter menurut Al-Quran atau biasa disebut pendidikan karakter Qur'ani. Banyak yang kita ketahui sekarang ini, mahasiswa melakukan aksi-aksi yang dapat menambah dosa, seperti menggunakan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. Maka dari itu,
Peran dari guru, orang tua, dan dosen sangat berpengaruh terhadap kestabilan perilaku mahasiswa agar tidak terus-menerus menambah dosa di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.